sahabat Jendela Puspita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara mencari ide. Semua karya, termasuk karya tulisan kita ini, awalnya berangkat dari ide teman-teman. Nah, jadi ide ini seperti batu pijakan, landasan untuk kita melangkah. Lalu gimana ya cara kita untuk mendapatkan ide? Masih bingung nih. Nah, biasanya masalah-masalah tersebut suka muncul ketika kita mau membuat karya, termasuk membuat karya tulisan teman-teman. Nah, yang perlu kita sama-sama tahu bahwa ide tersebut harus dicari, harus ditemukan. Kita tidak boleh diam saja. Ketika kita diam saja dan pasrah, ide tersebut tidak akan datang kepada kita. Ide akan datang kepada kita jika kita peka, jika kita sadar terhadap lingkungan sekitar. Lalu, kira-kira gimana ya cara kita dalam mencari ide? Nah, yuk kita simak satu-satu pembahasan dari video ini. Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari inspirasi dari cerita-cerita yang sudah ada. Langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan banyak-banyaklah membaca. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik pula, teman-teman. Dengan begitu, kita bisa melihat contoh gaya tulisan dari penulis lain. Sekaligus bisa menemukan ide cerita dari bahan yang kita baca. Bisa di majalah, di buku novel, di buku cerita anak, dan lain sebagainya. Langkah kedua yang bisa kita tempuh adalah dengan memperhatikan peristiwa sekitar. Seperti yang kita tahu, bahwa naluri seorang penulis harus peka teman-teman terhadap segala aspek kehidupan. Nah, maka dari itu, kita bisa melihat nih, kira-kira ada peristiwa apa ya di sekitar kita? Kita bisa tahu dari menonton televisi, dari cerita-cerita orang, dari membaca koran, dan sebagainya. Langkah selanjutnya yang bisa kita tempuh adalah dengan cara mendengarkan musik. Loh, kenapa? Kok bisa sih kita mendapatkan ide dari mendengarkan musik? Para musisi biasanya menulis lirik dari pengalaman sehari-hari yang mereka alami atau dari kejadian-kejadian yang kerap terjadi. Dari mendengarkan musik, kita bisa saja loh jadi tiba-tiba mendapatkan ide untuk menulis cerita. Nah, kita bisa resapi lirik-lirik yang terkandung di dalam musik tersebut. Lalu, di cara kedua dalam mencari ide ada memanfaatkan pengalaman yang ada. Kita bisa gali nih teman-teman, dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Kalau dari pengalaman sendiri, kita bisa mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian apa ya yang pernah aku alami. Lalu kita kerucutkan kembali teman-teman. Kira-kira pengalaman apa ya yang paling seru untuk aku tuliskan ke dalam sebuah cerita? Kalau dari pengalaman orang lain, kita bisa tahu nih dari curhatan-curhatan mereka, dari cerita-cerita mereka ke kita, seperti itu. Cara selanjutnya yang bisa kita tempuh adalah dengan menghayal atau berimajinasi. Nah, terkadang ide itu suka muncul tiba-tiba teman-teman. Saat kita sedang duduk, saat sedang mau tidur, saat sedang makan, dan lain sebagainya. Nah, ketika ide ini muncul tiba-tiba, harus segera kita catat, supaya kita tidak lupa dengan ide tersebut. Lalu, saat ide ini muncul tiba-tiba, kita juga harus gunakan imajinasi dan pikiran kita. Cara terakhir yang bisa kita tempuh adalah lewat mimpi, teman-teman. Loh, kok lewat mimpi sih? Iya, lewat mimpi. Dari mimpi yang kita peroleh, kita bisa tuliskan menjadi sebuah cerita, teman-teman. Mimpi
bukan sekedar bunga tidur belaka. Tapi, mimpi yang dialami oleh seorang penulis bisa kita jadikan sebagai bahan tulisan. Misal, kita bermimpi bertamasya ke kebun binatang. Nah, dari sana bisa kita jadikan ide dalam penulisan kita, teman-teman.